Selamat malam Pak Krik dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Karisa Alverina dengan NIM 21B10041. Di sini saya akan memberikan video reaction mengenai pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Krik. Jadi pertanyaan pertama, silakan meringkas kisah Santoso tersebut dengan bahasamu sendiri. Jadi setelah melihat video yang telah diberikan oleh Pak Greg, di dalam video ada sebuah wawancara bersama dengan seorang narasumber yang bernama Santoso. Jadi Santoso ini memiliki kisah hidup, yaitu Santoso ketika masih bayi ditemukan di tempat sampah dan berada di sebuah plastik. Santoso bisa disebut dibuang oleh orang tuanya sendiri, dan pada akhirnya beliau ditemukan oleh seorang ibu-ibu dan diserahkan ke panti asuhan. Dan pada akhirnya Santoso diasuh oleh para romo dan para suster. Beliau dididik secara agama Katolik dan beliau banyak belajar hal di dalamnya. Santoso percaya bahwa Tuhan akan memberikan kasih-Nya kepada anak-anaknya, dan juga Santoso merasa tidak pernah putus asa dengan kuasa kasih Tuhan. Dia masih hidup dengan keadaan yang baik dan menginspirasi banyak orang. Dan beliau juga merasa bahwa Tuhan adalah orang tuanya sendiri dan Tuhan tidak akan meninggalkannya. Selamat malam Pak Krik dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Karisa Alverina dengan NIM 21B10041. Di sini saya akan memberikan video reaction mengenai pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Greg. Jadi pertanyaan pertama yaitu, silakan meringkas kisah Santoso tersebut dalam bahasamu sendiri. Jadi setelah saya melihat video yang telah diberikan, ada wawancara bersama seorang narasumber yaitu bernama Pak Santoso. Jadi beliau ini ketika masih bayi ditemukan di tempat sampah dan berada di dalam sebuah plastik. Beliau bisa disebut dibuang oleh orang tuanya, dan pada akhirnya beliau ditemukan oleh seorang ibu-ibu dan diserahkan ke panti asuhan terdekat dan diasuh oleh para romo dan para suster. Beliau dididik secara agama Katolik dan beliau belajar banyak hal di dalamnya. Hingga dewasa pun beliau tidak pernah merasa putus asa dengan kuasa kasih Tuhan. Dan beliau masih hidup dan menginspirasi banyak orang. Beliau juga merasa bahwa Tuhan adalah orang tuanya sendiri dan tidak akan meninggalkannya. Itu yang bisa saya ceritakan kembali mengenai cerita yang telah diceritakan oleh narasumber. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, silakan mahasiswa meringkas pesan moral dari dialog antara saya dan dua host acara podcast tersebut. Jadi yang bisa saya dapatkan, pesan moral yang bisa saya dapatkan, yaitu kita sebagai manusia harus bersyukur atas hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Tuhan telah memberikan kita hidup dan telah menentukan takdir apa yang akan kita jalani. Serta kita harus dapat berpikir positif di segala situasi. Dan pastinya kita selalu ingat kepada Tuhan di segala situasi. Tidak hanya di saat sedih saja, tetapi di saat kita senang ataupun kita merasakan kebimbangan atau apapun itu, kita harus selalu mengingat Tuhan. Dan Tuhan pasti akan selalu ada di segala perkara kehidupan kita. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu, silakan memberi pendapat tentang makna penderitaan manusia dari sisi spiritualitas dan berikan kutipan kitab suci. Jadi menurut saya, makna penderitaan adalah yaitu manusia diberikan sebuah penderitaan supaya manusia dapat kembali ke jalan yang benar. Dan yang pertama, dengan melihatnya kejamnya dosa dan penderitaan, kita pastinya akan menyadari besarnya akibat dosa.
namun juga besarnya kasih Allah yang datang di dalam diri Kristus untuk membebaskan kita dari penderitaan kekal akibat dosa tersebut. Jadi jika kita mendapatkan sebuah penderitaan, kita akan merasakan kesadaran. Kita akan merasakan sebuah kesadaran bahwa kita harus kita mengingat besar kasih Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, dengan adanya realitas penderitaan di dunia yang sifatnya sementara dan dorongan kita secara alami untuk menghindarinya, maka seharusnya kita pun mempunyai dorongan yang lebih besar untuk menghindari penderitaan yang sifatnya selamanya. Yaitu contohnya penderitaan di neraka. Jika kita tidak diselamatkan karena kita tidak bertobat. Jadi, kenapa manusia jadi penderitaan? Karena untuk mendorong manusia untuk melakukan pertobatan, supaya manusia dapat kembali ke jalan yang benar dan manusia dapat masuk ke surga. Kemudian yang ketiga, jika mengalami penderitaan, entah karena kita diri sendiri atau karena kita menderita karena orang lain, jadi kayak contohnya misal kita menderita karena diri kita sendiri atau karena orang lain, kita diundang untuk mengambil bagian di dalam karya keselamatan, sebab kita turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Jadi kita jangan menganggap besar masalah yang kita hadapi. Kita harus mengingat bahwa kita harus berusaha untuk bertahan hidup sebaik-baiknya, karena Tuhan Allah sudah merasakan penderitaan yang sangat hebat demi menebus dosa-dosa manusia. Dan kutipan ayat Alkitab yang bisa saya ambil yaitu dari Yohanes 16 ayat 33. Hal-hal ini telah kukatakan kepadamu agar di dalamku engkau dapat memperoleh kedamaian sejahtera. Di dunia ini engkau akan mengalami kesukaran, tetapi teguhkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Jadi di berbagai apapun situasi, kita harus tetap tegar dan teguh. Karena pastinya kita harus percaya, ini poin yang paling penting, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu ada di dalam segala perkara kehidupan kita. Begitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.